berjumpa lagi dengan saya, Dewi Lestari. Di video kali ini saya akan memberitahu tentang hal-hal apa saja yang perlu disiapkan sebelum mengikuti wawancara dengan perusahaan Jepang. Saya mengikuti kursus bahasa Jepang dan tentunya saya ingin kerja di Jepang. Seperti yang sudah diketahui, kerja ke Jepang itu ada berbagai jalur dan saya ini mengikuti program Tokutegi no Visa. Syarat utama Tokutegi no Visa itu harus memiliki 2 sertifikat penting, yaitu sertifikat JFT Basic dan SSW atau Skill. Dan alhamdulillahnya saya sudah memiliki kedua sertifikat tersebut. Jadi saat ini saya sedang menunggu job atau pekerjaan. Tentunya dalam waktu dekat nanti saya akan melaksanakan wawancara dengan orang Jepang. Tapi sebelumnya, kemarin saya sudah melakukan pramensetsu beberapa kali dengan orang Jepang. Menurut saya persiapan sebelum wawancara dengan orang Jepang itu sangat penting. Karena belum tentu juga saat kita ditanya, kita bisa paham dengan apa yang dimaksud orang Jepang dan kita bisa menjawabnya menggunakan bahasa Jepang. Jadi harus dipersiapkan sebelumnya. Ini saya sudah merangkum beberapa hal yang harus disiapkan sebelum mengikuti interview dengan orang Jepang. Yang pertama, kalian harus menyiapkan tentang keluarga. Kalian rangkai informasi tentang keluarga kalian, mulai dari jumlah keluarga, profesi orang tua, umur orang tua, dan lain sebagainya, dan disiapkan juga menggunakan bahasa Jepang. Jadi, misalkan nanti orang Jepang menanyakan salah satu informasi dari keluarga, misalnya umur, itu kalian tinggal mengambil beberapa kalimat dari paragraf keluarga tersebut. Persiapan selanjutnya yaitu pengalaman. Tentunya pengalaman ini yang bersangkutan dengan bidang kalian. Jadi yakinkan pewawancara berdasarkan pengalaman kalian bahwa kalian pantas untuk dipilih. Dan tentunya harus disiapkan juga dalam bentuk bahasa Jepang. Persiapan yang ketiga yaitu kekurangan dan kelebihan. Saat kalian menyebutkan kekurangan kalian, usahakan sebutkan juga solusi dari kekurangan tersebut. Jadi walaupun itu sebuah kekurangan, itu tidak menjadi kekurangan, bahkan menjadi kelebihan karena kalian sudah bisa menemukan solusi dari kekurangan kalian. Yang keempat, disiapkan juga motivasi atau tujuan. Motivasi Anda pergi ke Jepang. Seperti misalnya, ingin membahagiakan keluarga, ingin mencari modal, dan setelah pulang dari Jepang ingin membuka lapangan pekerjaan. Seperti itu. Itu tadi merupakan persiapan yang harus dilakukan sebelum mengikuti wawancara secara umum, belum menyeluruh ke dalam suatu bidang. Selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman saya ketika pramensetsu kemarin. Jadi, pertama kali saya disuruh untuk memperkenalkan diri. Sokai shite kudasai. Saya perkenalkan nama saya, umur saya, asal saya, dan saya ingin bekerja di bidang apa. Lalu saya ditanya berbagai macam tentang pertanian. Karena saya ingin mengambil bidang pertanian, jadi ditanya seputar pertanian. Yang pertama pengalaman, apakah saya ada pengalaman di bidang pertanian? Dan saya jawab ada. Ditanya lagi pengalaman yang bagaimana, saya sebutkan juga apa pengalaman saya, apa yang pernah saya lakukan di bidang pertanian. Saya sebutkan membantu orang tua, memasang plastik mulsa, menanam benih, memberi pupuk, memanen, dan lain-lain. Tapi itu dalam bahasa Jepang ya. Lalu saya ditanya juga tentang macam-macam sayuran apa saja yang ditanam, terus hasil panennya diolah atau dijual, memerlukan pupuk atau tidak, pupuk organik atau pupuk non-organik, seperti itu. Jadi menurut saya, sebelum kalian wawancara, tentunya kalian harus mempelajari modul pertanian yang versi bahasa Jepang. Walaupun dalam tes SSW atau tes skill pertanian kemarin itu dalam bentuk bahasa Indonesia, teman-teman juga perlu belajar modul pertanian yang bahasa Jepang, karena itu untuk persiapan wawancara, supaya nanti bisa menjawab pertanyaan pewawancara
dan memahami apa yang diucapkan oleh orang Jepang. Untuk modul pertanian versi bahasa Jepang nanti bisa teman-teman unduh sendiri. Linknya akan saya tulis pada deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Semoga teman-teman yang akan melaksanakan wawancara dengan perusahaan Jepang diberi kelancaran dan kemudahan. Jika ada saran atau kritik dalam saya membuat video, bisa menulis pada kolom komentar di bawah ini. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.